Halo teman-teman dan Bapak dosen. Di sini saya akan melakukan live coding mengenai store prosedur, di mana dalam store prosedur tersebut memiliki tiga macam parameter, yaitu in, out, dan in out. Nah, pertama-tama kita akan mengaktifkan server MySQL dulu. Di sini saya menggunakan XMPP. Tinggal di start, lalu tunggu sebentar. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menggunakan CMD untuk menjalankan query-query yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita akan lokasikan directory ini ke tempat MySQL kita berada. Untuk punya saya sendiri yaitu di C, kemudian XMPP, MySQL, dan bin. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan MySQL, kemudian mengetikkan user kita, dimana saya masih menggunakan root, dan passwordnya. Nah, jika tidak ada password, kosongkan saja, lalu enter password. Karena tidak ada, kosongkan. Nah, lalu pertama-tama kita akan membuat sebuah database yang akan kita gunakan nantinya menggunakan query create database. Kemudian nama databasenya yaitu di sini saya menggunakan dbsp. Nah, setelah itu untuk melihat apakah database kita sudah ada, kita bisa ketik show databases. Nah, di sini ada list database yang kita pernah buat. Di sini ada dbsp yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya untuk menggunakan database-nya kita menggunakan query use db_sp. Nah, selanjutnya untuk membuat prosedur kita perlu yang namanya delimiter, mana delimiter sendiri berfungsi untuk mengganti akhiran yang berupa titik koma. Biasanya kita ketik delimiter, kemudian simbol yang kita inginkan. Soalnya di sini saya menggunakan dolar ya. Nah, selanjutnya untuk membuat prosedurnya sendiri, kita menggunakan query create prosedur, kemudian nama prosedurnya saya gunakan P1 di sini. Kemudian untuk parameter prosedurnya karena di sini saya ingin membuat yang parameter in terlebih dahulu. Di sini saya ketikkan in, kemudian nama parameternya i1, kemudian tipe datanya integer. Nah, selanjutnya di enter saja, kemudian begin. Untuk memulai mengisi statement SQL yang ada pada prosedur yang akan kita buat, kita gunakan begin, lalu isi statementnya. Di sini saya akan membuat dimana angka yang diinputkan pada parameter akan ditambahkan 1, kemudian tambahkan 2, begitu seterusnya sampai ditambahkan 10. Nah, pertama-tama kita akan mendeklarasikan variabel tipe data integer, kemudian kita set variabel tersebut dengan angka 1. Nah, kemudian kita akan melakukan perulangan di sini menggunakan while p kurang dari sama dengan 10, do set i1 sama dengan i1 ditambah p. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan hasil dari penjumlahan tersebut ke dalam sebuah tabel menggunakan query insert into
table dengan nama table tb1 values 1. Selanjutnya kita harus set di variabel v tersebut menjadi v plus 1 agar perulangannya dapat berhenti. Nah, setelah semuanya selesai, kita end while, kemudian end dengan delimiter yang telah kita tentukan. Nah, sini prosedurnya sudah dapat dibuat. Namun dalam prosedur ini kita membutuhkan sebuah tabel bernama tb1 di sini, karena belum ada. Mari kita buat dengan create table tb1, lalu dengan memiliki nama kolom value dengan tipe data integer. Oh ya, ini karena delimiternya belum diganti, kita harus menggunakan $2 kali. Nah, kita ganti dulu delimiternya. Lalu selanjutnya untuk memanggil prosedur yang telah kita buat, kita gunakan query call, kemudian nama prosedurnya p1. Lalu karena di sini kita menggunakan parameter in, maka prosedurnya akan membutuhkan sebuah input parameter. Misalnya di sini saya akan inputkan angka 7, kemudian enter saja. Nah, setelah itu kita akan cek tabelnya dengan cara select all from table 1. Nah, di sini hasil dari penjumlahan dengan menggunakan perulangan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat prosedur dengan parameter out, di mana di dalam prosedur ini saya akan membuat program yang akan menentukan sebuah bilangan, apakah itu ganjil ataupun genap. Nah, pertama-tama kita seperti biasa ganti delimiter, lalu kemudian kita ketikkan query create prosedur, nama prosedurnya ganjil genap. Lalu dengan parameter di sini saya menggunakan 2 parameter, yaitu in dan out. Parameter pertama in dengan nama 6 atau angka, lalu dengan tipe data integer, kemudian out dengan nama start dan tipe data varchar yang berisi 7. Selanjutnya kita enter, kemudian ketik begin untuk memulai statement dari prosedur yang akan kita buat. Kita ketikkan if, karena menggunakan kondisi if 6 modulus 2 sama dengan 0. Jadi jika 6 modulus 2, 6 itu angka yang kita dapat dari parameter, dimodulus dengan 2, kemudian hasilnya 0, maka kita akan set start yang berupa parameter out menjadi genap. Kemudian else
Selain itu set start menjadi ganjil. Nah, kemudian and if karena programnya statementnya sudah selesai, kita akan end dengan delimiter yang telah kita buat. Nah, query oke, lalu kita ganti lagi delimiternya. Kemudian di sini saya akan melakukan call terhadap prosedur yang telah kita buat, ganjil genap dengan angka 4 misalnya. Kemudian akan masukkan output dari prosedur tersebut pada variabel add step. Nah, selesai, kita akan select step untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini genap. Kemudian kita coba lagi kalau ganjil genap. Sini saya akan coba angka 3 agar yang seharusnya hasilnya akan jadi ganjil. Kita coba, kita select add step. Nah, ganjil. Nah, selanjutnya kita akan buat prosedur dengan parameter inout. Seperti biasa kita ketik delimiternya, buat delimiternya. Kemudian kita create prosedur dengan nama prosedur pangkat. Kemudian kita menggunakan parameter inout 61 dengan tipe data integer. Kemudian kita, karena kita membuat prosedur pangkat, maka kita membutuhkan 2 angka, jadi satu lagi kita butuh 1 input lagi, ini 62 dengan tipe data integer juga. Nah, selanjutnya kita mulai dengan begin dan kemudian declare v dengan tipe data integer dan declare first num dengan tipe data integer juga. Lalu kita set v-nya menjadi 1. Kemudian kita set first num sama dengan 61. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perulangan repeat untuk menghitung hasil dari pangkatnya. Untuk menggunakannya kita mulai dengan repeat, kemudian set 61 sama dengan 61 dikali first num. Lalu setelah itu kita set v-nya v plus 1 agar pengulangannya dapat berhenti nanti. Jadi dalam pengulangan ini bedanya kondisinya ada di akhir dengan mematikan until v sama dengan 62. Jadi sampai v-nya mencapai jumlah yang sama dengan 62, yang dimana itu adalah input dari parameter kedua, itu maka loop dengan repeat ini akan berhenti. Selanjutnya setelah selesai kita tutup dengan N. Selesai. Lalu kita ganti delimiter lagi. Maaf, ada salah ketik. Nah,
Kita untuk mengetes prosedurnya, kita akan set terlebih dahulu. Kita akan men-set sebuah variabel terlebih dahulu, yaitu variabel 6 dengan jumlah angka yang kita inginkan, mungkin 5. Selanjutnya kita akan memanggil prosedurnya prosedur prosedur pangkat dalam kurung add 6, di sini karena kita menggunakan inout, add 6 ini akan dibaca sebagai input dan juga output, di mana ini akan menginput angka 5 yang kita set tadi, kemudian akan mengeluarkan output hasil dari prosedur tersebut 6, kemudian kita pangkatkan dengan 2 saja, jadi enter. Nah, selesai. Setelah itu, untuk melihat hasil dari pangkat tersebut, kita menggunakan select outcome. Nah, jadi 5 pangkat 2 yaitu 25. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat function, mana function ini sedikit berbeda dari store prosedur, di mana parameternya tidak perlu ditentukan in out atau in outnya, tetapi di function ini memiliki nilai return, nilai yang dikembalikan ke pemanggil. Jadi untuk memulai, kita seperti biasa ketik delimiter, lalu kita create function, nama fungsinya. Di sini saya akan membuat fungsi positif negatif, di mana kita akan menentukan nilai yang diinputkan di parameter, apakah angka tersebut positif, negatif, ataupun netral. Jadi kita create function, kita klik build aja, kita tanpa perlu mendeklarasikan in out atau in out, kita langsung ketikkan nama dari parameternya 6, kemudian tipe data. Nah, selanjutnya yang berbeda dari sini, kita harus mendefinisikan returns. Jadi mendefinisikan tipe data dari return. Lalu caranya kita akan mengetikkan returns, kemudian tipe datanya, baca panjangnya 8. Nah, kemudian kita mulai begini dan menuliskan statement yang kita inginkan. Kita mulai dari declare, mendeklarasikan sebuah variabel, declare hasil dengan tipe data varchar panjang 8, dan kita setelah itu, untuk melakukan analisis angkanya, kita akan menggunakan pengkondisian case. Caranya untuk memulai pengkondisian ini adalah mengetikkan case, kemudian when, jika 6 atau parameter yang kita inputkan lebih dari 0, maka then set hasil. Kita akan men-set value dari variabel hasil tersebut menjadi positif. Nah, selanjutnya when 6 dari 0, dan set hasil sama dengan negatif. Nah, sama seperti
Pengkondisian if di sini juga memiliki else. Jadi selain kedua kondisi di atas, maka kita akan set hasilnya menjadi netral. Else hasil netral. Nah, kemudian kita end case. Nah, setelah itu, setelah semua statement yang kita perlukan selesai, kita perlu memberikan nilai return, di mana di sini saya akan mereturn variabel hasil ini. Jadi caranya tinggal ketikkan return hasil. Nah, kemudian kita end. Nah, kemudian untuk memanggil function ini berbeda caranya dari memanggil prosedur, yang dimana prosedur kita menggunakan query call. Di sini kita menggunakan query select untuk masukkan nama fungsinya, kemudian ketikkan angka. Nah, di sini sudah terlihat kita memasukkan angka 4, di mana ini memang positif dan hasilnya positif, berarti benar. Lalu kita coba select bill kurang dari, jadi min 3 ini. Kita coba, nah marknya negatif. Lalu terakhir kita coba angka 0, select bill 0. Nah, dia akan mengeluarkan hasil netral. Jadi sekian live coding yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan dari coding-coding yang telah saya buat. Sekian, terima kasih.